Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Kebetulan hari ini rencananya aku mau bikin konten tentang menu berbuka puasa. Dan karena tadi di warung aku nemunya tahu, jadi rencananya hari ini aku mau bikin gehu aja. Nah, untuk langkah awalnya kita belah-belahin dulu tahunya. Ini biar nanti lebih memudahkan pada waktu proses pengisian isiannya ya. Nah, ini dia togenya. Togenya kebetulan sudah aku masak terlebih dahulu setengah matang ya. Jadi udah dibumbuin biar nanti sudah lebih berasa gehunya. Nanti pas makannya kita tinggal tambah saus aja ya. Ini kebetulan aku bikinnya masih lumayan agak pagi sih, pas anak aku yang paling kecil lagi tidur pagi. Maklumlah kalau ibu rumah tangga dengan 4 anak kayak aku ini memang harus curi-curi waktu buat ngerjain segala pekerjaan rumah. Nah, ini dia penampakan tahu yang sudah diisi tadi ya teman-teman. Jadi nanti sore aku tinggal goreng-goreng aja. Nah, kebetulan kegiatan tadi terpotong oleh si kecil yang udah bangun tidur. Jadi aku nemenin dia dulu main di teras rumah depan ya. Ini nggak tahu nih ceritanya lagi main cilukba mungkin dia ya. Agak khawatir sih takut kejepit, tapi ya cukup diliatin aja. Ini juga ada abangnya nih lagi main robot-robotan. Kebetulan dia memang lagi seneng main di rumah. Katanya biar puasanya nggak keganggu sama hawa panas di luar, jadi nggak cepet haus. Nah, ini malah adiknya yang tepar. Nggak tahu kenapa kali ini ya teman-teman ya. Enak kali ya, lantainya adem, secara udah dipel juga tadi pagi. Dedek. Jadi ya kurang lebih beginilah kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Di sela-sela mengerjakan pekerjaan rumah ya begini nih, nemenin si kecil main sambil diliatin, melihat perkembangannya. Nah, ini lagi rebutan apa sama kakaknya. Kadang memang pusing juga ya ngelihat mereka ribut terus, tapi toh nggak lama juga waktunya. Sampai mereka SD agak gedean dikit juga udah sepi nanti ini rumah, karena mereka udah sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing di luar. Ini sebetulnya cuaca di luar lagi panas banget teman-teman, tapi memang kebetulan ada pohon rindang di depan rumah jadi lumayan menolong ya. Nah, kebetulan pas suami tadi udah pulang, jadi aku kasih anaknya untuk dijagain sama papahnya ya. Nah, aku balik lagi ke dapur buat masak menu berikutnya. Kebetulan aku awali dengan masak nasi, dan di rumah ini memang masih masaknya secara manual ya. Masih digigihin kalau kata orang Sunda mah, ngagigihan. Terus nantinya kalau memang sudah asat airnya, nanti akan kita lanjut dengan mengukusnya. Nah, sambil masak nasi di sebelahnya aku mau ngegoreng ikan ya, karena memang rencananya hari ini tuh menunya acar ikan mas. Nah, ini juga penggunaan minyaknya harus benar-benar ya Bunda, biar tidak ada yang terbuang gitu ya. Maklum sekarang kan harga minyak lagi melambung tinggi. Ini ikannya sebelum digoreng udah aku bersihin betul-betul, terus aku udah kasih jeruk nipis biar nggak bau amis gitu ya. Nah, kebetulan ini si nasinya udah mulai asat airnya ya. Kita matiin dulu kompornya, lalu kita pindahkan ke langseng untuk nanti selanjutnya dikukus gitu ya teman-teman ya. Nah, ini dia kita lanjut mengukusnya ya.
Ini juga ikannya udah lumayan agak kering, jadi kita balik ya, karena memang kebetulan mau diacar dan aku nggak terlalu suka acar ikan yang terlalu garing, jadi kita gorengnya sampai setengah matang aja ya, jangan terlalu kering. Nah ini udah cukup nih, kita angkat lalu tiriskan. Nah, kegiatan goreng-menggoreng ini kita lanjutkan sampai semua ikannya habis digoreng ya teman-teman ya. Hati-hati dengan percikan minyak panasnya karena ini lumayan membuat banyak percikan ya. Nah, setelah selesai semua ikannya digoreng, kita siapkan bumbu untuk dihaluskan ya. Di sini ada bawang merah, bawang putih, cabai merah secukupnya sesuai selera, lalu kunyit dan kemiri. Semuanya nanti akan kita haluskan ya. Dan kebetulan acar ikan mas ini mau aku campur dengan kentang, dan tadi di warung kebetulan ketemunya dengan kentang yang kecil-kecil ini. Semua bumbu yang sudah disiapkan kita masukkan ke dalam blender, kemudian kita haluskan ya sampai benar-benar halus. Nah ini dia bumbunya. Setelah dihaluskan, kita masukkan ke dalam wajan, lalu nanti kita tumis sampai benar-benar matang dan harum ya. Dibersihkan semuanya bumbu yang ada di blender, karena memang untuk saat ini semua serba mahal, jadi jangan sampai ada yang terbuang ya teman-teman ya. Nah ini kita tumis sampai benar-benar matang. Ini seharusnya aku kasih daun salam dan serai, tapi karena memang kebetulan tadi pas belanja nggak terhitung ya, nggak kemasukin ke dalam kantong belanjaan, jadi ya udahlah pakai yang ada aja. Karena cuaca di luar juga panas banget, jadi aku males kalau harus balik lagi ke warung ya. Nanti bekas bumbu-bumbu di blendernya kita isi air biar lebih bersih lagi gitu ya, biar nggak ada sisa sama sekali gitu. Nah ini kita masak dulu sebentar, kemudian kalau memang sudah dirasa matang kita masukkan penyedap. Dan mohon maaf ini pas proses pemasukan garam dengan gulanya ternyata nggak kerekam ya, jadi yang di video cuman pakai penyedap rasa aja. Nanti setelah agak mendidih kita masukkan kentang yang memang tadi udah dikupas dan sudah dicuci bersih ya. Kita biarkan dulu sebentar sampai si kentangnya agak matang. Nah lalu nanti kita siapkan ikan mas yang tadi sudah digoreng ya. Nah ini dia penampakan ikannya, kita masukkan, gabungkan dengan bumbu dan kentang yang udah dimasak lebih dulu. Kita susun aja dulu ya, ini aku susun dulu posisinya teman-teman, biar nanti pas aku diemin itu terendam semuanya ya. Nah ini kebetulan kelihatannya kurang airnya, jadi aku tambah sedikit lagi airnya. Apinya juga aku gedein biar agak lebih cepet gitu matangnya ya. Lalu kita diamin aja gitu, tunggu sampai si airnya agak berkurang dan bumbunya meresap. Nah ini dia kelihatannya udah meresap ya bumbunya, airnya juga udah nggak ada kelihatannya. Lalu aduk-aduk dulu sebentar. Kebetulan untuk masak ikan ini jangan terlalu sering diaduk ya teman-teman, karena nanti rawan hancur si ikannya. Kita tes dulu kematangan kentangnya, ditusuk aja ya teman-teman ya dengan garpu, nggak usah dicobain karena kebetulan kita lagi puasa. Dan ini kebetulan memang sudah matang masakannya, jadi aku susun di piring saji ya. Dan mohon maaf, aku tuh nggak pinter dalam hal plating, jadi ya nyimpennya asal aja. Kayaknya kalau Chef Juna ngeliat ini bakalan nangis dia. Kentangnya berserakan di mana-mana dan bumbunya asal aku siram aja di atasnya.
Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau penampakannya kurang menarik, tapi yang penting ini enak dan anak-anak suka. Nah, ini dia penampakannya ya. Nah, setelah masak jangan lupa dicuci semua peralatan masak yang tadi sudah kita pakai, karena hakikatnya memang masak itu bukan hanya membuat makanan, tapi juga membersihkan dapur yang tadi kita pakai ya. Jadi memang kondisi kita masuk dalam kondisi bersih dan selesai juga kita tinggalkan dalam kondisi bersih juga. Ini memang agak ngebut ya teman-teman ya, karena tadi ayahnya udah manggil, katanya si kecil udah mulai rewel. Maklumlah ibu-ibu mah kerjanya kejar-kejaran sama anak-anak gitu ya. Kalau misalnya udah mulai nyari mamahnya ya mau nggak mau kerjaan kita tinggal dulu. Ini pakai sistem turbo ya ngerjainnya. Yang penting peralatan dapur aja dulu dicuci gitu ya. Jadi nanti pas sore mau goreng gehu itu peralatan dapurnya udah bersih, nggak ada cucian piring numpuk-numpuk. Karena memang kalau banyak cucian piring di dapur tuh bawaannya males banget untuk masak ya. Nah, ininya kita siram-siram aja sedikit untuk lap-lapnya nanti menyusul. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga video aku bermanfaat dan dapat menginspirasi. Terima kasih semua yang sudah menonton. Assalamualaikum.